Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama puja dan puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan limpahan dan sholawatnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlal baitnya. Ini mungkin sudah tanda-tanda akhir zaman, yaitu tanda-tanda kecil akhir zaman, di mana banyak manusia sudah tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan sudah banyak manusia yang sudah tidak mempunyai malu. Baru-baru ini ada seorang yang mengaku pendeta, tapi pikiran dan perbuatannya serta ucapannya tidak seperti pendeta. Saya banyak kenal dengan para pendeta, baik dari Kristen maupun dari Katolik. Tidak seperti itu. Apalagi intinya ajaran dari kaum Nasrani yang ada di Injil ialah kasihilah manusia seperti mengasihi dirimu sendiri, atau kasihilah orang lain, atau sayangilah orang lain seperti menyayangi dirimu sendiri. Kalau bertolak belakang dari ayat ini, berarti mereka bukan lagi pendeta atau orang yang mengaku pendeta. Andaikan dia pendeta adalah suatu oknum, yaitu oknum pendeta yang abal-abal atau pendeta gadungan, di mana sebelum dia pernah mengajukan kepada Menteri Agama, katanya disuruh menghapus 300 ayat suci Al-Quran, atau di-skip atau dihilangkan dari kitab suci Al-Quran. Dia juga sering mengatakan atau mencaci maki agama Islam sebelum dia pernah mengucapkan seperti ini, di mana katanya dia yang mengaku pendeta yang namanya Saifuddin Ibrahim adalah seorang mu'alaf, tapi dia sekali lagi melakukan suatu tindakan yang sangat fatal, yaitu menghina ayat suci Al-Quran atau menghina Al-Quran. Bahkan Al-Quran mau dihilangkan ayatnya sebanyak 300 ayat suci Al-Quran, saudara-saudara. Untuk itu, orang yang seperti itu tidaklah pantas mengaku pendeta. Dia adalah orang-orang mungkin yang mendapat pesanan atau orang-orang yang dibayar untuk mengadu domba antara kaum Nasrani dan orang-orang Islam, saudara-saudara. Karena apa? Di belahan bumi ini, negara-negara Islam sudah banyak yang dihancurkan dengan cara-cara adu domba, sampai akhirnya terjadi peperangan. Seperti di Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, dan Iran, serta Afghanistan. Ini semua akibat adu domba, dan akhirnya antar mazhab saling benci-membenci, dan puncaknya adalah saling melakukan peperangan, saudara-saudara. Memang itulah target daripada gerombolan Zionis dan orang-orang liberal Amerika yang sengaja ingin mengaduk-aduk negara Islam. Karena apa? Dia tidak senang kalau Islam berkembang pesat di muka bumi ini, saudara-saudara. Dan ini adalah suatu misi sejak dulu yang dilakukan oleh orang-orang jahat yang ingin melihat kehancuran negeri-negeri Islam. Ini bukti dan nyata, saudara-saudara.
Contohnya di Yaman. Dulu orang-orang Syiah sama orang-orang Sunni ratusan tahun tidak pernah ada peperangan. Tapi kenapa sekarang setelah ISIS masuk Suriah, lalu Yaman juga melakukan peperangan karena beda mazhab yaitu Sunni dan Syiah. Dan sekarang Yaman berperang, bukan hanya Sunni dan Syiah, tapi negara Arab ikut intervensi ke Yaman, saudara-saudara. Ini tandanya memang ada sekelompok gerombolan manusia jahat yang ingin menghancurkan Islam di negeri-negeri yang mayoritas Islam. Untung alhamdulillah Indonesia ini adalah orangnya Islam sangat moderat, dan orang Indonesia tipenya tidak senang untuk melakukan peperangan atau tidak senang melihat keadaan negeri ini kacau balau, saudara-saudara. Alhamdulillah Islam masih memiliki Pancasila, yang mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga adalah persatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Islam pun juga menginginkan bahwa bangsa-bangsa dan suku-suku yang ada di dunia ini untuk saling berhubungan atau saling mengenal atau untuk bersatu, saudara-saudara. Seperti tertera dalam ayat suci Al-Quran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, Allah tidak memanggil orang-orang Islam, tidak memanggil orang-orang beriman, tetapi ya ayyuhan nas, memanggil semua manusia, memerintahkan semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Sesungguhnya aku menjadikan engkau laki-laki dan perempuan, dan suku-suku serta berbangsa-bangsa. Lita'arofu, untuk saling berhubungan atau saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya barang siapa yang paling bertakwa kepada Allah, itulah orang-orang yang akan mulia di sisi Allah, saudara-saudara. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rasialis atau tidak memandang bangsa ataupun suku serta golongan, saudara-saudara. Siapa saja di muka bumi ini, baik orang kulit hitam, baik orang kulit putih, baik orang kulit kuning, semuanya nanti akan bisa mulia di hadapan sisi Allah. Karena apa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang dipandang Allah bertakwa. Maka orang itulah yang akan mulia di sisi Allah, saudara-saudara. Kembali sekarang ke permasalahan, ada pendeta atau oknum pendeta yang menghina terang-terangan kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quranul Karim, dengan cacian yang sangat tidak rasional, yang sangat mengandung kebencian, saudara-saudara. Dan apa untungnya dia melakukan hal itu? Saya kira di belakang itu, orang itu adalah orang suruhan dan orang bayaran, ingin mengaduk-aduk negeri ini dan ingin mengadu domba antara kaum Nasrani dan kaum Muslim, saudara-saudara. Untuk itu kita semua harus waspada dan harus tetap bersatu. Jangan hiraukan mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab itu, mulut-mulut rosokan yang tidak ada gunanya itu, di mana mengaduk-aduk agama, padahal dia pun mengaku agama Nasrani, dan sebelumnya dia adalah mu'alaf, saudara-saudara. Tapi kenapa dia berperilaku seperti itu? Makanya saya curiga, jangan-jangan ini adalah misi mereka yang ingin menghancurkan Indonesia dengan cara mengadu domba, saudara-saudara. Karena pernah Islam
Di Indonesia ini orang-orang Islam pernah dibentur-benturkan dengan pemerintah, dibentur-benturkan dengan TNI, lalu dibentur-benturkan antar ormas Islam, tapi semuanya gagal. Sekarang mau dibentur-benturkan antar agama, yaitu Nasrani dan Islam, saudara-saudara. Makanya kita orang-orang Islam harus menahan diri. Biarlah urusan ujaran kebencian adalah urusan penegak hukum, saudara-saudara. Demikianlah himbauan kami agar waspada dan hati-hati, karena beberapa hari ini atau beberapa tahun yang lalu rupanya sudah ada bibit-bibit yang ingin mengadu domba Islam. Contohnya, banyak orang-orang yang tidak mengerti agama, banyak orang-orang yang sebetulnya profesinya bukan ustadz, bukan ulama, tapi dia bermunculan baik di YouTube maupun di televisi, ikut-ikut juga merembuk masalah agama atau berkomentar masalah agama, padahal dia tidak mengerti agama. Sungguh memalukan. Atau gerombolan juga orang-orang ini adalah orang-orang dibayar, saudara-saudara, untuk mengacaukan keadaan di republik yang kita cintai itu, yaitu NKRI harga mati, saudara-saudara. Demikian, apabila ada kata-kata saya yang sangat kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.